warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin salatan daimatan mustamirratan bidawamillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du, Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fima bainina syaqiyyan wa la mahruma. Anta waliyuna qabilut tawbah wa ghafirudz dzambil 'adzim faghfir lana wa tub 'alaina wa a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amma ba'du, jamaah subuh dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita puji Allah, bersyukur kepada Allah. Kita semakin berada di penghujung Ramadan, di penghujung Sya'ban, tanggal 24 atau 25 hari. Pertanda bahwa kita akan segera bertemu dengan bulan Ramadan, dan insyaallah Ramadan tahun ini akan menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita, sehingga andai kita dimatikan oleh Allah pada bulan ini, tidak akan ada penyesalan yang muncul di dalam diri kita. Bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa bulan Ramadan dengan turunnya ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Jadi ada 2 peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban. Yang pertama adalah turunnya perintah wajib puasa bulan Ramadan, kemudian berpindahnya kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah yang ada di Mekah. Yang memuliakan oleh Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyikapi perpindahan kiblat ini tentunya bahagia, karena Nabi sudah 17 bulan tidak melihat Ka'bah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta kepada Allah supaya kiblat yang tadinya ke Baitul Maqdis, kiblatnya Nabi Ibrahim, dialihkan ke Mekah. Kata Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat engkau wahai Muhammad melemparkan pandanganmu ke langit dalam doa-doa Nabi. Ka'bah ya Allah, Ka'bah ya Allah, Ka'bah ya Allah. Kemudian kata Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sekarang hadapkanlah pandanganmu ke Masjidil Haram. Maka Nabi yang sedang sholat asar pindah arah kiblatnya. Tadi ke sana, pindah ke sana. Tapi tidak nyampe 180 derajat, tidak sampai. Sehingga sahabat dengan pindahnya arah Nabi cukup memindah arah saja tanpa harus pindah tempat. Kalau 180 derajat kan repot itu. Kalau kita PBB baris berbaris, ya kan, balik kanan gerak. Pimpinan regu mau tidak mau lari ke depan itu. Kenapa? Karena dia posisinya sudah jadi di belakang. Ya, maka Nabi yang tadinya menghadap ke sana pindah miring ke sana, kayak huruf V lah arahnya, pindah. Ya, jadi bukan dari sana kayak huruf huruf I, dari sana pindah ke belakang. Lah Nabi jadi belakang dong jadinya. Ya, jadi miring begitu. Apa yang terjadi setelah pindahnya kiblat ini? Omongan orang-orang Yahudi, Masya Allah. Kemudian orang-orang Yahudi mulailah cuap-cuap. Apa omongan mereka? Kalau kiblatnya itu masih tetap di Masjidil Aqsa, aku mau ikut. Ini udah dipindah ke Mekah, enggak, aku enggak mau beriman.
Padahal dari awal 17 bulan kiblat itu ke Masjidil Aqsa. Tidak pernah mereka ikut. Begitu dipindah, baru mulai cuap-cuap. Ada yang bilang, ini udah mulai tidak jelas ini. Masa kiblat yang begitu agung Masjidil Aqsa dipindah ke Ka'bah? Lah kemarin Masjidil Aqsa 17 bulan dia tidak ikut. Begitu dipindah dia ribut. Dia pengen tetap di situ. Dia katakan Masjidil Aqsa lebih mulia dan seterusnya dan seterusnya. Turunlah ayat di surat Al-Baqarah di juz 2 itu. Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala langsung merespon sikapnya orang-orang Yahudi yang omongannya itu tidak konsisten, tidak benar. Kemarin 17 bulan sholat kaum muslimin menghadap Masjidil Aqsa sekalipun mereka tidak ikut. Cuma begitu sudah dipindah oleh Allah, digantikan menjadi Masjidil Haram, barulah mereka ribut. Padahal kemarin-kemarin mereka tidak peduli. Di surat Al-Baqarah di juz 2 Allah Subhanahu wa ta'ala kisahkan itu. Sayaqulus sufaha, akan berkata orang-orang yang bodoh. Allah membahasakan menyebut mereka itu orang-orang bodoh. Sayaqulus sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Perpindahan kiblat kalian itu dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram akan dikomentari oleh orang-orang bodoh. Jadi Allah menyebut mereka sufaha. Kenapa bodoh? Omongannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Diomongin lain, dilakukan lain. Kata Allah, Qul, katakan wahai Muhammad, Qul lillahil masyriq wal maghrib. Milik Allah arah timur dan barat semua milik Allah. Terserah Allah. Allah mau suruh nabinya menghadap ke timur atau menghidup ke barat, dua-duanya milik Allah. Dua ayat terus ke bawah. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah wa thamma wajhullah. Kemanapun kamu mengarahkan solatmu, pandanganmu, maka di sana tetap ada Allah. Makanya kalau kita sholat bingung Pak, entah di hutan, entah di tempat gelap, nggak tahu di mana arah kiblat. Bismillah saja, Allahu Akbar, sholat sah sholat kita, meskipun tidak mengarah kiblat. Dalilnya itu tadi, fa aina ma tuwallu, kemanapun kalian arahkan wajahmu, fa thamma wajhullah, maka di sana ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dibayangkan Allah di timur, di barat. Timur barat ini, timur barat bumi ini terlalu kecil dibandingkan kebesaran Allah. Allah kalau ditempatkan di timur, di barat, tidak muat, tidak cukup. Allah maha besar. Bagaimana mungkin langit dan bumi yang kecil ini bisa ditempati oleh Allah? Tidak mungkin. Allah tidak butuh tempat. Fa aina ma tuwallu wujuhakum fathamma wajhullah. Kemanapun kalian mengarahkan solatmu, maka di sana ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita sedang tahu kiblat, jangan pindah kiblat. Kata ayat begitu, kata Pak Ustadz begitu, nanti zuhur aku mulailah solat ke utara. Kalau kita tahu arah kiblat tapi kita melenceng dari kiblat, solatnya batal, tidak sah. Kenapa? Tahu kiblat tapi menyalahi kiblat. Atau ada orang yang sholat, dia kira, dia mengatakan masuk ke hotel, tidak ada tanda panah, dia feeling aja. Tadi masuk aku dari sebelah timur, berarti arah ke sana ini sholat. Sholat di arah ke sana. Begitu dia pagi-pagi tanya sama resepsionis, kok nggak ada arah kiblat di sini? Ada Pak. Loh di mana? Itu di dalam laci tempat sajadah. Ada hotel begitu Pak. Jadi kita buka laci, ada sajadah, keluarin Quran, baru ada arah kiblat, arah sana. Loh aku tadi sholat arah ke sana, kok kiblat di sini? Apa yang terjadi? Wajib dia ulang sholatnya. Dalam fikih disebut dengan i'adah, mengulang sholat. Makanya dalam niatnya nanti, usolli fardhu subhi rak'ataini,
kalau kita kan biasanya kan fard adaan itu mengerjakan sholat pada waktunya. Adaan lillahi ta'ala. Kalau sini tidak, i'adatan, karena mengulang. I'adatan itu artinya mengulang. Dia udah sholat tadi tapi salah kiblatnya, maka disebut dengan i'adatan lillah, pengulangan. Masya Allah. Atau ada orang sholat tapi dia tidak tahu bajunya itu kena najis. Sholat zuhur dia pakai baju yang itu, waktu asar dilihat sama istrinya, dari mana Pak? Dari masjid. Sholat? Iya. Loh, kok pakai baju itu? Emang kenapa? Itu kena kencing anakmu loh. Masa sih? Iya. Loh, aku tadi zuhur pakai ini, asar pakai ini. Sholatnya tidak sah. Wajib dia ulang. Namanya i'adah. Jadi sholat itu ada yang adaan, mengerjakan pada waktunya. Ada pula sholat itu i'adatan, mengulang. Dan ada pula qadaan, kalau mengqadha. Bapak kebangun jam 7, begitu bangun, loh, udah siang. Udah Pak, tak bangunin kamu berapa kali, kata istrinya. Tak goyang-goyang nih, udah paling capek kayaknya nih. Akhirnya terbangun jam 7, sholat subuh lah dia jam 7. Jangan lagi niatnya adaan, tapi sudah qadhaan. Begitu juga puasa. Ada puasa qadhaan, ada puasa adaan. Kalau pada harinya namanya adaan. Kalau belajar fikih di pesantren-pesantren tahu. Belajar Safinatun Najah pasti tahu. Belajar Fathul Qorib, udah usah Fathul Qorib, ada matanya, matan takrib. Paling rendah, kitab fikih paling rendah Safinatun Najah, matan takrib, udah belajar itu niat. Karena niat paling penting. Masya Allah. Maka orang-orang yang salah kiblatnya dan dia sadar, wajib dia ulang sholatnya tadi. Masya Allah. Tapi kalau memang dari awal sampai terakhir juga tidak tahu arah kiblat, maka sudah, fa aina ma tuwallu wujuhakum, kemanapun kalian menghadapkan wajahmu di dalam sholat, fa thamma wajhullah, di arah sana Allah. Qul lillahil masyriq wal maghrib, katakan wahai Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Berganti kiblat. Setelah Nabi hijrah 17 bulan di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diganti kiblatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah janji Allah itu. Janji Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kiblatan tardaha, kiblat yang engkau ridhoi wahai Muhammad, yang engkau sukai wahai Muhammad. 17 bulan Nabi minta Ka'bah. 17 bulan Ka'bah ya Allah, Ka'bah ya Allah, Ka'bah ya Allah. Kata Jibril, ya Muhammad, aku juga kan hamba, tidak bisa aku alih-alih kiblat. Maka diganti oleh Allah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram untuk memudahkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi lebih ridho, lebih suka kalau ke Ka'bah. Tapi cuitan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah inilah yang jadi masalah. Saya qulus sufaha, Allah menyebut mereka sufaha. Masya Allah. Bahkan Allah menyebut mereka setan. Setan mereka disebut oleh Allah. Masya Allah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau kami bertemu dengan orang-orang yang, kalau mereka bertemu dengan orang yang beriman, mereka ngaku amanna, kami beriman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka sedang bersama setan-setan mereka. Di antara ulama tafsir katakan, siapa ini? Minal Yahud. Orang Yahudi dikatakan oleh Allah setan-setan. Masya Allah. Mereka di sana pura-pura beriman, mereka ke sini mengatakan, oh kami masih kafir. Kenapa dicela oleh Allah mereka dikatakan orang bodoh? Kenapa dicela oleh Allah, kata Allah mereka adalah sayatin, adalah setan-setan. Setan itu ada dua, sayatinul jinnu wa as-sayatinul ins. Setan dalam bentuk manusia, ada juga setan dalam bentuk jin. Setan dalam bentuk manusia ini yang susah Pak.
Setan kalau ganggu kita, setan yang asli lah, setan yang asli, nggak gitu-gitu amat. Tapi kalau setan KW ini jenis manusia, ini yang luar biasa gangguan. Semua dia coba ganggu kita. Maka hal-hal yang seperti itu banyak dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi berbaur dengan orang-orang Yahudi. Masya Allah. Kemudian orang-orang Yahudi juga mencela Allah. Ada namanya Finhas, seorang pendeta rabi Yahudi. Mereka punya, kalau bahasa hadisnya itu midras. Midras kalau kita itu madrasah. Diambil dari kata darasa, belajar. Madrasatun, tempat belajar. Masjidun, tempat sujud. Begitu bahasa Arab itu begitu. Sajadah masjidun. Sajadah artinya sujud. Masjidun, tempat sujud. Nazala artinya tempat turun dari kendaraan ke situ. Manzilun artinya rumah, karena kita turun dari kendaraan kalau udah nyampe di rumah. Makanya manzil bahasa Arab tuh begitu. Yang belajar nahwu, belajar sorof, insyaallah jauh lebih mudah. Nazala yanzilu nazlan fahuwa nazilun, inzilla tazil manzalun manzalun minzalun, dan begitu sudah dipelajari. Jadi manzil, masjid, midras. Kata orang Yahudi namanya midras. Kita katakan madrasah. Jadi tempat belajar. Nah, di dalam ruangan itu Finhas ini ngajarin murid-muridnya. Didatangilah oleh Abu Bakar. Kata Abu Bakar, hai Finhas, masuk Islam lah. Kamu ini kan tahu, kenal Rasulullah, tahu agama yang dia bawa benar, tahu kalau dia itu memang nabi. Masuk Islam lah, apalagi yang kamu tunggu? Apa jawaban Finhas? Ngapain masuk Islam? Tuhan kalian saja miskin, kami baru kaya. Abu Bakar kan bingung. Miskin Tuhan, Allah kamu bilang miskin? Iya, Allah miskin kan? Kalau Allah itu kaya, ngapain dia mau ngutang sama orang kayak kami? Berarti kami ini kaya, dia miskin. Loh, kok kamu bisa ngomong begitu? Lah kan ayat yang diturunkan kepada Muhammad sahabatmu itu. Masya Allah. Ayat yang mana? Ada ayat, dibacalah ayatnya. Wa may yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang memberi pinjaman hutang kepada Allah, yudha'if lahu, Allah ganti dengan berlipat ganda. Kan riba itu. Tuh. Sekilas benar, Pak. Kalau Allah kaya, ngapain dia minta utang? Minta utang kepada manusia berarti dia miskin. Benar enggak pemahaman Yahudi ini? Salah, Pak. Tapi dia dalilnya ayat loh. Pak, kalau pakai akal sekilas, wa may yuqridullaha qardan hasana, siapa yang meminjamkan hartanya untuk Allah dengan pinjaman yang baik, maka diganti oleh Allah berlipat ganda. Dua hal. Yang pertama, Allah minjam harta kepada makhluk. Yang kedua, Allah mengganti dengan lipat ganda. Pinjamnya 1.000, bayarnya 10.000. Pinjamnya 10.000, bayarnya 100.000. Pinjam 100.000, bayarnya 1.000.000. Itu kan riba. Padahal dia yang haramkan riba. Dia larang riba, kok malah dia bikin riba sendiri. Marah Abu Bakar, Pak. Abu Bakar ini orangnya kan kalem, santun, lembut. Dipukul Finhas berdarah-darah. Ini orang kayak Abu Bakar gini, kalau sekali marah dan nanggung-nanggung nih, Pak. Masya Allah. Sampai kata Abu Bakar, kalau seandainya kita antara muslimin dan Yahudi tidak punya ikatan perjanjian, kubunuh kamu, kata Abu Bakar. Kupenggal lehermu. Abu Bakar, Pak, marah. Bikin orang kaget tuh. Ngadulah Finhas kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku dipukulin Abu Bakar, tidak tahu masalahnya, lihat nih berdarah-darah. Dipanggillah Abu Bakar. Ya Abu Bakar, ma hamalaka hadza? Kenapa kamu bikin kayak begini? Apa yang membuatmu kayak begini? Abu Bakar marah.
Ya kalau orang memang biasa emosian, marah terus mukul orang, ya kita biasa. Ya Umar ya biasa memang galak, Pak. Memang tegas keras. Umar mukulin orang, ya kita tidak heran. Ini orang pun heran. Abu Bakar sekalem itu bisa mukulin orang berdarah-darah dan nanggung-nanggung, bahkan ngancam kalau kita tidak punya perjanjian, kubunuh kamu, kata Abu Bakar. Dipanggil Abu Bakar. Dia katakan, ya Rasulullah, Finhas ini, orang ini ngomong sesuatu yang bikin aku marah. Dia ngomong tentang Allah yang tidak benar dan itu luar biasa buruknya. Emang apa katanya Abu Bakar? Dia bilang Allah miskin, dia yang kaya. Karena dia baca ayat, wa may yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah diganti dengan berlipat ganda, berarti Tuhan kalian miskin, berarti Tuhan kalian makan riba. Masya Allah. Finhas, benar enggak kamu katakan itu? Kata Finhas, tidak ya Rasul, mana mungkin ku bilang Allah miskin. Gak ngaku, Pak. Gak ngaku Finhas di hadapan Rasul. Gak mungkin aku ngomong begitu. Allah maha kaya, gak mungkin ku bilang miskin. Bingung gak Abu Bakar? Gak ada saksinya. Masya Allah. Mereka ngomong gitu gak ada saksinya. Turun ayat. Turun ayat membela Abu Bakar. Apa kata ayat? Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu. Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan. Siapa ini? Yahudi. Innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Allah itu miskin, kamilah yang kaya. Wah, turun ayat bela Abu Bakar. Ternyata benar orang Yahudi ngomong begitu. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya. Kami akan tulis apa yang telah mereka ucapkan dan dosa-dosa mereka membunuh para nabi sebelum engkau wahai Muhammad. Bi ghairi haq, mereka mengucapkan itu tidak dengan kebenaran. Wa naqulu dzuqul adzabal hariq. Maka kami akan katakan kepada mereka, rasakan azab dibakar dalam neraka. Seakan-akan Allah katakan orang yang ngomong kayak begitu akan diazab di dalam neraka. Tenanglah Abu Bakar. Kenapa? Ternyata dia selamat dari tuduhan bohong. Tadi kan seakan-akan Abu Bakar ngada-ngada, memfitnah, bikin berita bohong. Turun ayat. Kalau sudah ayat yang ngomong, tidak ada lagi, Pak. Terbungkamlah Yahudi tadi, terbungkamlah Finhas. Tadinya dia menyangkal, sekarang tidak bisa lagi. Turun ayat sudah. Saksinya langsung, ayat jadi saksi. Bukan satu orang, dua orang, dah. Masya Allah. Sama kayak Aisyah dituduh berzina. Aisyah dituduh berzina dengan Sofwan. Menjadi berita ramai di sekota Madinah. Oh, Aisyah berzina, Aisyah berzina. Semua. Termasuk orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi. Masya Allah. Sampai sahabat-sahabat lain goyah imannya, Pak. Abu Ayyub Al-Ansari pulang-pulang ditanya oleh istrinya, mas, gimana? Kamu dengar enggak berita yang ku dengar? Dengar, kata Abu Ayyub. Itu masa masa Aisyah dituduh berzina? Kata Abu Ayyub, wahai Ummi Ayyub, kalau kamu di posisi Aisyah, mau enggak kamu berzina? Ma'azallah, berlindung aku kepada Allah, aku tidak akan pernah kerjakan perbuatan zina. Kata Ummi Ayyub. Kata Abu Ayyub lagi, seandainya aku pada posisi Sofyan, mungkinkah menurutmu aku ini berzina? Ma'azallah, aku berlindung kepada Allah, semoga engkau dijauhkan dari perbuatan buruk itu wahai Abu Ayyub. Kata Abu Ayyub, kalau kamu dan aku saja tidak mungkin berzina, apalagi itu Aisyah. Kamu dengan Aisyah nggak ada levelmu itu. Aisyah itu levelnya tinggi. Mana mungkin Aisyah berzinah, kamu aja enggak. Kalau kamu tidak, apa lagi Aisyah. Sofwan itu sahabat luar biasa. Bagaimana mungkin Sofwan berzinah padahal aku saja enggak mungkin. Maka yakinlah hati Ummi Ayyub. Oh iya, kita saja enggak suka perbuatan zina. Masa Aisyah juga berbuat zina dengan Sofwan? Masa Sofwan juga melakukan zina dengan Aisyah? Aman mereka, Pak. Dengan logika saja aman. Turun ayat.
ayat mengatakan Aisyah tidak berzina. Tenang semua kaum muslimin. Tuduhan orang munafik tadi terbungkam. Habis ayat yang menjadi saksi. Ya Allah, beratnya yang dihadapi oleh kaum muslimin. Kata Allah menambah ayat yang sebelum tadi di atas, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kata Allah, kalian pasti diuji fi amwalikum wa anfusikum, dalam urusan hartamu, dalam urusan jiwamu. Iman kalian ini pasti diuji oleh Allah. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kalian akan diuji oleh Allah dengan hartamu, dengan jiwamu. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitab. Kalian akan mendengar omongan-omongan yang tidak enak didengar dari mulutnya orang-orang ahli kitab, Yahudi atau Nasrani. Min qablikum wa minal ladzina asyraku. Orang-orang yang pernah dikasih kitab sebelum kalian, omongan mereka itu nyakitin telingamu. Sampai hari ini, Pak. Sampai hari ini. Ahli kitab itu sampai hari ini ngomongin tentang agama kita itu miring, cuma tidak berani di depan kita. Kalau berani di depan kita itu yang harus siap matre 10.000. Selesai urusan, matre 10.000, tanda tangan, tidak akan mengulangi. Nah, ada lagi yang videonya itu ya pura-pura pura-pura gangguan jiwa, selamat juga dia. Ya mencela Allah. Ada yang sampai kabur ke Amerika kan? Ada itu. Si Saifuddin Ibrahim. Sampai sekarang kabur di Amerika, dia mencela Allah. Kabur. Nah, itu bagi yang berani terang-terangan, yang tidak berani dia miring-miring di belakang aja. Tapi tidak semua. Kecil, sebagian kecilnya yang begitu tuh. Sebagian kecil aja yang suka ngomongin miring-miring. Itu kalau di sini, kalau di luar negeri sana ya biasa. Bulan-bulan kemarin, bulan Februari ya kan, ada yang dia itu live YouTube bakar Al-Quran. Ada beritanya. Sama pemerintah dianggap itu apa? Ekspresi kebebasan berpendapat. Di luar negeri begitu. Nanti tunggu juga ekspresi kebebasan berpendapat kaum muslimin. Dia bacok itu orang bakar Quran. Kami berpendapat, itu pendapat kami, dia salah. Di luar negeri biasa. Kalau di Indonesia mereka ya menjaga. Tidak ada gunanya memusuh-musuhin begitu, tidak ada gunanya. Dari dulu itu Yahudi itu ngomong begitu. Turun ayat. Memang kata Allah, orang-orang ahli kitab yang pernah diberi kitab sebelum kalian, la tasma'unna, kalian akan dengar omongan-omongan mereka yang tidak enak di lisanmu. Wa minal ladzina asyraku, begitu juga omongan-omongan orang-orang musyrik. Orang Mekah musyrik itu datang kepada Rasulullah. Ya Muhammad, masa kamu bilang Tuhan bisa mengembalikan tulang-tulang yang udah kering? Tulang-tulang yang udah kering kembali hidup, gimana mungkin? Tulang itu juga udah cerai-berai, udah kemana-kemana. Tulang itu udah kita sembelih hewannya, kita makan dagingnya, tulangnya kita potong-potong, kita buang sana. Mana mungkin bisa balik lagi? Siapa yang bisa mengembalikan itu? Dijawab oleh Allah di surat Yasin. Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Yang bisa mengembalikannya hidup adalah yang pertama menciptakannya kali pertama. Siapa yang menciptakan sapi kali pertama? Allah. Dia yang menciptakan kali pertama, dia juga nanti mengembalikan hidup setelah menjadi tulang belulang. Itu musyrik itu. Masya Allah. Walid bin Mughirah datang kepada Nabi, konfrontasi kepada Nabi, menyerang Nabi dengan pikirannya, dengan akalnya. Masa tulang bisa hidup lagi? Karena keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah, manusia kalaupun sudah menjadi tulang belulang, nanti di akhirat dihidupkan lagi. Begitu sayhah kedua, trompet yang kedua ditiup, bangkitlah semua orang dari kubur. Masya Allah. Makanya kata sahabat Nabi, kata Abdullah bin Umar, aku seperti melihat. Artinya apa? Dia bayangkanlah,
kaum muslimin itu nanti bangkit dari kubur, mereka itu tidak merasa susah, sulit, berat ketika mereka mati, tidak merasa susah, sulit, berat ketika mereka dikubur, dan juga ketika dibangkitkan. Bangkitlah ahli kubur itu nanti dari kuburnya, mereka menyapu-nyapu kepalanya, menghilangkan tanah yang ada di kepalanya. Jadi orang mukmin nanti bangkit dari kuburnya pun enak, Pak. Man ba'atsana min marqadina hadza? Siapa yang membangunkan kami dari tidur panjang kami ini? Tidur panjang, Pak, bagi orang mukmin, mati itu adalah tidur panjang. Bangun-bangun melek. Udah kiamat. Masya Allah. Begitulah bangkitnya insya Allah kita pada hari kiamat. Bangkit seperti bangun dari tidur. Kecuali yang kafir, yang musyrik, yang tidak beriman kepada Allah, melakukan berbagai macam kemungkaran. Masya Allah. Ada yang bangun-bangun, kata Allah apa? Orang pemakan riba itu bangkit seperti orang kesurupan setan. Bangkit seperti orang kesurupan, menggelepar-gelepar begitu. Karena dosanya. Tapi orang beriman insya Allah bangkit seperti ayat di surah Yasin. Man ba'atsana mim marqadina hadza? Siapa yang membangunkan kami dari tidur panjang kami ini? Seperti bangun tidur kita insya Allah. Kenapa? Karena kita iman kepada Allah. Kita amalkan perintahnya, meski sesekali kadang kita langgar juga itu perintahnya. Jangan dilihat, kata Allah, kita lihat juga muka di sini tapi mata bereng ke kiri itu. Tapi dengan wudu gugur itu dosa, dengan sujud jatuh itu dosa, bersih lagi kita. Setiap wudu, setiap ruku dan sujud, dosa kita itu diletakkan di sini, Pak, di pundak kita itu. Begitu kita ruku, Allahu Akbar, dosa guguran. Sami Allahu liman hamidah, udah kosong tadi sini. Pas mau sujud diletakkan lagi, Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar, udah gugur. Setiap ruku sujud guguran dosa kita. Masya Allah. Bahkan dari hadis itulah para ulama sebagian mengatakan apa? Panjangin rukumu, panjangin sujudmu. Tapi jarang orang kalau manjangin ruku sujud itu jarang. Kalau di masjid umum ya. Ya kalau di rumah monggo lah silahkan. Malam-malam Ramadan nanti mau tahajud, mau witir, panjangin ruku sujud, nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau di masjid panjang-panjang kasihan orang, Pak. Nah, ini masih mending masjid komplek. Saya pernah sholat di masjid pinggir jalan. Saya buru-buru azan asar, mampirlah saya sholat. Nunggu komatnya lama, Pak, 20 menit. Komat asar sementara saya mau buru-buru. Alah, tunggulah tuh. Akhirnya komat juga. Setelah komat, rukunya lama, sujudnya lama. Lebih setengah jam dari azan sampai selesai itu, lebih setengah jam. Masya Allah, dalam hati saya menyesal aku mampir di masjid ini. Jujur aja tuh, Pak. Aduh, kita mau buru-buru. Ternyata masjid itu memang udah biasa begitu. Kita yang salah singgah. Buru-buru jangan singgah di situ. Kenapa? Ini masjid komplek, tapi kebetulan komplek itu ada di pinggir jalan. Memang masyarakatnya udah terbiasa dengan itu. Masyarakatnya masyarakat umum pun yang datang sholat ke komplek itu sudah terbiasa. Kita yang baru di Balikpapan ketemu masjid begitu kaget. Itu kejadian 2013, Pak. Habis itu cuma 1 kali saya sholat, sekali lagi tuh, 2 kali dengan yang pertama. Udahlah. Kalaupun lewat saya cari masjid lain. Kenapa? Kita kan buru-buru kadang, Pak. Masya Allah. Jadi mampir ya sholat asar itu yang 4 rakaat itu ya kalau 5 menit 10 menit masih biasa lah. Qomatnya biasa 10 menit. Jadi 15 menit selesai. Paling lama 20 menit dari azan sampai selesai. Kan enak tuh. Ini kalau lebih setengah jam, ya kan kita bingung. Mending tadi ku kebut aja nih motor mampir di sana, kan muncul penyesalan. Karena saya salah mampir. Tapi kalau kita santai-santai, tidak apa-apa lah mampir. Masya Allah. Nabi pun pernah marah kepada sahabat. Tahu-tahu sahabat datang, ya Rasulullah, mohon maaf aku datang terlambat. Loh, kenapa terlambat? Itu ya Rasul, si fulan imam tadi sholat subuh. Nah, imam dia sholat subuh suratnya panjang ya Rasul.
Makanya aku datang terlambat ke sini. Apa yang terjadi? Marah Rasulullah, Pak. Marah, ini Abu Mas'ud yang cerita. Marah Rasulullah, aku tidak pernah melihat Rasulullah semarah itu, kata Abu Mas'ud. Marahnya Nabi bukan marah kayak kita, bentak-bentak, banting pintu, tinju sanda, begitu. Marahnya Nabi itu cuma menunjukkan ekspresi marahnya dengan merah wajah Nabi. Ihmarrat wajhu. Jadi wajah Nabi merah itu, memerah, sahabat paham, Nabi marah, Nabi marah, Nabi marah. Kenapa Nabi marah? Ada orang mengimamin sholat, sholatnya panjang, sholat subuh. Kata Nabi, kalau kalian ngimamin, innakum mutanafiun, kalian itu kan beragam. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang lemah, ada yang kuat. Pendekkan bacaanmu. Di garis bawahin orang Indonesia, pendekkan bacaanmu. Salat subuh rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas, selesai. Ada juga masjid kayak begitu, Pak. Tapi maksud Nabi tidak pendek kayak begitu juga. Tidak kayak gitu juga, Pak. Kayak tadi itu enak itu, pas banget itu. Pas banget itu. Rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Masya Allah. Ada satu masjid subuh, begitu saya masuk, rakaat pertama qul huwallahu ahad, kedua inna a'thaina. Betul-betul pendek gitu, Pak. Jadi subuh kita ini kan udah dari rumah ini sudah siap nih, gagah ini dari rumah mau salat subuh ini. Begitu dapat qul hu sama inna a'thaina, dah nyampe 5 menit, Pak, baru berasanya ruku. Allah, assalamualaikum warahmatullahi, selesai bubar. Ada dalilnya, Pak Ustadz, itu hadis Nabi. Jangan panjangkan, pendekkan bacaan kalau kalian jadi imam. Cuma kan tidak gitu juga pendeknya. Karena kata Nabi dalam riwayat lain, apa susahnya kalian, apa salahnya, apa susahnya bagi kalian. Coba baca apa namanya, walaili. Coba baca itu. Coba baca abasa wa tawalla. Coba baca itu. Berarti standar pendeknya sahabat dengan standar pendeknya kita beda. Nah, kita pendek cari mana yang paling pendek. Qulhu 4 ayat, inna a'tainakal kautsar 3 ayat, dibaca itu betul-betul yang paling pendek. Masya Allah. Padahal kata Nabi itu jangan kamu baca Al-Baqarah 2 juz, jangan baca Al-Baqarah 1 juz, kira-kira gitu maksudnya. Baca berapa? Sahabat itu ditanya, bacaan kalian itu berapa? Ya 40-50 ayat, 30-20 ayat, itu udah pendek. Masya Allah. Ya, kalau kita sekarang setengah halaman itu udah cukup lah, pendek lah itu. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Allahu akbar. Sami Allahu liman Allahumma hadina fi man hadana. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak berasa salatnya, Pak. Masya Allah. Jangan muliakan oleh Allah. Akhirnya orang-orang Yahudi terbungkam dengan turunnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik begitu. Tapi kata Allah, in tasbiru wa tattaqu, wahai Abu Bakar yang marah kepada Yahudi. In tasbiru, kalau kalian sabar, wa tattaqu, dan kalian taat takwa kepada Allah, fa inna dzalika min azmil umur. Itulah sikap yang benar. Sabar atas ucapan mereka, tetap takwa kepada Allah. Biar mereka ngomong apa tentang agamamu, tentang Tuhanmu, sabar Abu Bakar. Masya Allah. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq tenang, karena yang dia lakukan itu tanda petik sudah benar. Meskipun ada yang lebih baik, apa? Sabar. Sabar. Masya Allah. Selamat Abu Bakar, selamatlah sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang Yahudi tidak selesai-selesainya musuhin Islam. Tidak selesai di situ. Fin'as bikin ulah, yang lain juga bikin ulah. Masing-masing bikin ulah. Masya Allah. Ya kenapa? Karena memang kedengkian mereka kepada Nabi khususnya, atau kepada mukmin pada umumnya luar biasa.
Mereka itu dari awal sebenarnya sudah menunggu Nabi yang datang ke situ. Ini tempat hijrahnya Nabi terakhir. Begitu Nabi terakhir datang, mereka tidak beriman. Hanya karena sudah keduluan orang Arab, mereka malu. Karena yang di Madinah itu ada orang Arab, ada orang Yahudi. Kabilah besar Arab di Madinah, ada Aus, ada Khazraj. Aus dan Khazraj ini ratusan tahun bunuh-bunuhan, perang. Datang Islam, masuk Islam Aus, masuk Islam Khazraj, bersaudara. Bingung mereka. Kalau umat Islam akur, Aus dan Khazraj akur, terus kita gimana nanti? Mereka tidak suka Pak melihat umat Islam akur itu, mereka tidak suka. Umat Islam di Indonesia ini udah akur. Muhammadiyah, NU, tidak ada gesekan lagi sekarang Pak. Yang sisa sekarang Salafi sama non Salafi. Itu yang gesek-gesekan sekarang. Mereka senang tuh. Senang mereka. Umat Islam ada gesekan, ada gontokan-gontokan, ada benturan. Mereka senangnya bukan main. Di Madinah udah tenang. Aus sama Khazraj sudah dipersaudarakan oleh Nabi. Sama orang Yahudi dikipas-kipas lagi. Bara yang sudah kecil dikipas lagi, ditiup. Supaya apa? Supaya apinya membesar. Dia datang kepada orang Aus. Aus, aku masih teringat, kamu dulu memang jagoan perang. Tapi waktu kamu diperangi oleh Khazraj itu, aku aja mendidih darahku, marah. Kamu digituin orang. Terpancing emosinya Aus. Datang pula mereka ke Khazraj. Khazraj itu, Aus itu dulu yang merangin kalian ratusan tahun. Sekarang lihat mereka begini. Aku tuh kalau dipicu lagi di sini. Di sini marah, di sini marah. Bara, ketemu mereka ini Yahudi di tengah-tengah, menghasut dua kelompok kaum muslimin, Aus dan Khazraj. Aus panggil pasukannya, Khazraj panggil pasukannya. Kita ulang kembali sejarah yang dulu. Masya Allah, ini harga diri, ini kehormatan suku, ini kehormatan bangsa. Angkat senjata lagi. Masya Allah. Ada datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Aus dan Khazraj sudah tarik pedang, sudah hunus pedang. Nabi SAW kejar Pak ke TKP. Terseret-seret selendang Nabi SAW. Bayangin tuh, Nabi kan ada ridanya. Rida itu selendang yang kayak dipakai para habib. Ya, Habib itu kan pakai selendang. Ada baju luarannya juga kan. Habib itu yang panjang, jubah tapi tidak ada kancingnya, disebut dengan burdah. Nabi pakai burdah, Nabi pakai selendang, Nabi pakai imamah. Itu yang dibiasakan oleh para Habib. Masya Allah. Rida Nabi, selendang Nabi terseret-seret. Kenapa? Di sana itu genting. Kalau Nabi terlambat sedikit, jadi bacok-bacokan lagi tuh sahabat Aus dan Khazraj. Masya Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah, atad'una ilal jahiliyah wa ana baina zahranikum? Kalian ngajak orang kembali kepada kehidupan jahiliyah dulu, aku masih ada di depan kalian? Marah Nabi Pak. Bukannya dulu kalian bunuh-bunuhan, saling bermusuhan, kalian sudah berada di pinggir neraka. Fa'allafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah bikin kalian bersaudara, lembut hatimu menerima Islam. Akhirnya kalian bersaudara, damai. Sekarang kalian ajak kembali kepada kepeperangan, kembali kepada jahiliyah, perang antar suku. Apa nama? Ta'assub, fanatisme ini adalah sikap jahiliyah. Fanatisme bangsa, suku, agama, hati-hati. Fanatisme itu bisa bahaya, bisa jahiliyah gitu Pak. Diingatkan oleh Nabi, kalian dulu ini hampir masuk neraka loh Aus. Khazraj, kalian ini sudah di pinggir jurang neraka dulu. Sedikit lagi kalian masuk dalam neraka. Aku datang membawa Islam penuh kedamaian, kupersaudarakan kalian. Masya Allah. Menangis Aus, menangis Khazraj. Sadar mereka, ya Allah kami salah, ya Rasul kami salah, ya Rasul. Didamaikan lagi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kerjaannya orang Yahudi, mengadu domba kaum muslimin, mengolok-olok agama kaum muslimin, bahkan nanti puncaknya memerangi kaum muslimin. Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selalu bersikap dengan sikap yang benar. Di bulan Sya'ban
terjadi dua peristiwa besar. Yang pertama tadi turunnya ayat kewajiban puasa bulan Ramadan. Tadinya kaum muslimin cuma puasa wajib itu 1 hari saja, tanggal 10 Muharram. Wajib dulu. Begitu turun ayat tentang Ramadan, kutiba alaikumusiyam, gak ada lagi puasa Muharram, gak wajib lagi, jadi sunnah. Nah, peristiwa kedua, pindahnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ini peristiwa besar yang terjadi di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah subuh memuliakan Allah, waktu syuruk sudah masuk. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bincang ini bisa menambah rasa iman kita kepada Allah, rasa cinta kita kepada Rasul, dan mudah-mudahan dipertemukan kita dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin saja kita bisa pegang tangannya, kita cium tangannya, kita peluk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan terciumlah semerbak harum kasturi yang ada di tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita terpisah di dunia, nggak ada masalah, memang beda zaman, tapi jangan sampai kita terpisah juga di kehidupan akhirat. Anta wa man ahbabta fil jannah, kata Nabi, engkau dan yang engkau cintai akan sama-sama di dalam surga. Cinta kita lah kepada Nabi. Kenapa kita bincang kisah ini? Kita ulang, kita ceritakan, kita ulang, kita ceritakan, kita ulang, kita cinta kita kepada Nabi. Tidak bosan kita mendengar cerita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh zalimin. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa ummahatina wa adkhilna al-jannah ma'an nabiyyina wa syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah